Ya teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Teman-teman, kita kembali lanjutkan cerita novel kita. Oke, kita gaspol. Episode 41. Yolanda dan Jason bergandengan tangan masuk ke restoran tersebut. Jason memesan ruang VIP untuk mereka makan. Saya pesan ruang VIP yang tertutup di sini, pinta Jason pada pelayan. Atas nama siapa tuan? Tanya pelayan itu. Jason Hartawan, pengusaha batu bara terkaya se-Indonesia. Siapkan juga makanan termahal di restoran ini, kata Jason jumawa. Baik, saya akan lapor ke manajer dan menyiapkan semuanya. Anda tunggu saja di ruang khusus itu tuan, jawab pelayan sambil mengantar mereka berdua ke ruang mirip ruang tamu khusus. Pelayan segera melapor ke manajer dan bertemu dengan Yulia, pemilik restoran tersebut. Bu, ada pelanggan memesan ruang VIP atas nama Jason Hartawan, lapor pelayan. Baiklah, ruang VIP kosong bukan? Ayo, kita antar beliau ke ruang yang beliau pesan, jawab Yulia. Dia dan pelayan menghampiri Jason dan Yolanda. Selamat siang Tuan Nyonya. Ruang VIP sudah siap untuk ditempati. Mari kami antar, sapa Yulia dengan lembut. Dua pasangan berbahaya itu menoleh ke arah Yulia. Yolanda menyeringai dan mengingat-ingat siapa Yulia. Wow, lihat siapa ini. Yulia mantan pacar Joshua. Oh iya, bagaimana kabar perempuan Udik? Gue kira lu sudah kerasan hidup di kampung, ejek Yolanda. Maaf, kalian jadi pesan ruang VIP atau tidak? Tanya Yulia. Jadi dong, kita ini tidak level makan di ruang terbuka seperti ini. Iya kan sayang? Manja Yolanda. Jelas, Jason mendukung Yulia. Ayo silakan. Yulia mengantar mereka dan di perjalanan dia terus mengejek Yulia. Ternyata cewek terpandai di sekolah dulu cuma jadi pelayan restoran. Aduh kasihan. Lihat gue, memang gue tidak pandai dalam pelajaran, tapi gue pandai dalam mencari jodoh. Lu ingat tidak mantan lu itu Joshua yang membenci gue, sekarang dia jadi suami dan mesin ATM gue. Dia itu jadi lelaki begitu bodoh, dijebak sedikit saja sudah masuk dia. Hahaha, iya kan sayang? Ucap Yola sambil melirik ke arah Jason. Iya, bahkan dia harus bertanggung jawab atas apa yang tidak dia lakukan. Merawat anak yang bukan miliknya. Hahaha. Mereka tidak tahu kalau restoran itu dilengkapi dengan CCTV di berbagai tempat, apalagi di ruang VIP. Maksudnya Nyonya, saya tidak mengerti, kata Yulia pura-pura tidak tahu. Dia ingin membantu Josh menyelesaikan masalahnya. Alblah, gue ceritakan juga lu tidak akan tahu. Intinya mantan pacar lu itu sangat tolol. Dia menikah dengan gue karena jebakan gue. Ya salah sendiri, dia dulu sangat membenci gue. Sebenarnya dia cuma gue kasih obat tidur dan dengan bantuan Jason akhirnya pria polos itu terjebak. Gue sudah hamil waktu itu dan Josh yang harus menerima anak yang gue kandung. Keren tidak tuh? Kata Yola tanpa merasa berdosa sama sekali. Mereka sampai di ruang pesanan mereka, cukup luas dan dilengkapi dengan TV besar, sofa empuk, meja makan yang empuk mewah dengan peralatan yang mahal. Hanya orang kaya yang bisa makan di ruangan mewah seperti ini. Gajimu saja tidak akan pernah cukup untuk membeli satu gelas di ruangan ini. Sombong Yolanda. Dia tidak tahu kalau wanita sederhana di dekat mereka itu
itu adalah owner dari restoran tersebut dan juga istri dari kedua dari Joshua. Kita sudah memesan tadi makanan termahal di restoran ini. Dan jangan ada yang berani mengganggu, ucap Jason. Baik Tuan, itu makanan sudah dikirim, kata Yulia sambil menunjuk ke arah karyawannya yang mendorong troli berisi makanan. Saya mau wanita itu yang melayani kami, tunjuk Yolanda. Tapi nyonya, dia sanggah pelayan. Sebelum dia menyelesaikan perkataannya, Yulia mengkode dia untuk diam. Baik, saya akan melayani mereka, jawab Yulia. Dia berbisik pada pelayan supaya mengaktifkan CCTV di ruang VIP. Biasanya pengunjung ruangan itu selalu meminta untuk mematikan CCTV di sana. CCTV di ruang ini jangan dimatikan, bisik Yulia. Pelayan mengangguk dan meninggalkan Yulia di sana sendirian bersama Yola dan selingkuhannya. Dia diperlakukan layaknya orang miskin yang bodoh. Bahkan di depan Yulia mereka berzombu dengan ponas. Astagfirullah. Ya Allah, wanita sederhana itu bahkan menghadap ke belakang. Tidak kuat melihat semua itu. Kasihan kamu, Mas. Ternyata kamu hanya dimanfaatkan oleh istrimu, bahkan pengasuh anak yang bukan milikmu. Batin Yulia. Nyonya sudah punya anak berapa dengan Josh? Dan bagaimana kabarnya? Apa dia bahagia menjadi istri Anda? Pancing Yulia kembali. Ya, kabarnya baik. Pernah bangkrut dia gara-gara gue hamil anak kandungnya. Dan diramalkan akan hidup sial setelah anak itu lahir. Untung ada Jason yang menyuntikkan dana di perusahaan bangkrut itu. Sebagai bonuslah buat dia karena sudah merawat anak-anak gue. Tapi anak itu sangat nakal dan mengusahakan gue saja. Sebenarnya malas melahirkan keturunan orang bodoh itu. Dengus Yolanda. Pintu ruangan dibuka dengan kasar dari luar. Ternyata di samping ruang VIP tersebut adalah ruangan Yulia. Josh berada di sana. Tadinya dia menjemput Yulia. Tapi di ruang tersebut, Joshua memeriksa CCTV yang terhubung dengan komputer Yulia. Joshua melihat dan mendengar semua yang dikatakan Yolanda. Ternyata kedua putri yang dirawatnya dengan kasih sayang, menuruti semua keinginan bukan putri kandungnya, melainkan anak dari selingkuhannya tersebut. Mereka mencari kambing hitam atas kesalahan mereka, sekaligus penutup aib mereka. Oh, ternyata seperti ini kelakuanmu, Yolanda. Josh murka dan menampar wajah Yolanda dengan keras. Dasar perempuan jelang, murahan. Mulai hari ini kita tidak ada hubungan apa-apa lagi. Aku Joshua Martin mentalakmu, Yolanda Miranda. Suara Josh menggelegar di sana. Emosinya sudah diubun-ubun. Pak, tunggu dulu. Dengarkan dulu penjelasanku. Semua itu tidak benar, Pak. Aku cuma memenasi mantan pacarmu itu. Dia dulu sangat mencintaimu. Semua yang aku katakan itu bohong, Pak. Laki-laki ini Mama juga baru kenal. Dia teman bisnis berlian Mama, Pak. Yolanda bersujud dan berusaha menjelaskan pada Joshua. Tapi lelaki pengaruh baya itu sudah tidak peduli dengan apa yang dia katakan Yolanda. Dia pergi dengan segera dari sana, disusul oleh Yulia. Tanpa Yolanda tahu, Josh kembali lagi ke ruang Yulia. Dia meremas rambutnya dengan kasar. Ah, bodoh. Bisa-bisanya selama ini aku ditipu wanita ular itu dan menghidupi anak ular dan serigala. Yulia memeluk erat tubuh Josh yang rapuh itu. Dia menyemangati suaminya dan mendukung tindakannya tadi. Menangislah, Mas. Kalau dengan menangis bisa mengurangi beban kamu. Yulia mengusap punggung Joshua dengan lembut. Pria yang selama ini gagah
dan selalu gigih berjuang demi keluarganya, itu menangis di pelukan Yulia, menumpahkan segalanya. Sementara Yolanda mencari-cari Joshua sampai keluar restoran. Tapi Joshua sudah bisa menghilang seperti ditelan bumi.